Salam sejahtera dan selamat pagi. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan ayat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 8 yang berkata begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, dan kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan segala pujian dan syukur dan hormat oleh karena Engkau adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau mengasihi umat manusia dan telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, pengantara di antara Allah dan manusia. Dan di dalam Kristus Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Berkati renungan kami pada pagi hari ini, agar menjadi pengajaran dan menjadi pedoman hidup buat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin membawa kita merenungkan tentang ayat yang telah kita bacakan dengan satu topik tajuk perbincangan, yaitu doa syafaat untuk semua orang. Di sini kita mendapati bahwa sebuah perintah yang diberikan kepada orang Kristen untuk berdoa bagi semua orang secara umum, dan khususnya bagi semua orang yang memegang kuasa pemerintahan. Timotius harus memastikan hal ini dilakukan. Paulus tidak mengirimkan dia suatu bentuk doa apapun yang akan kita duga seandainya ia bermaksud supaya hamba-hamba Tuhan terikat pada cara berdoa seperti itu. Sebaliknya, secara umum, mereka harus memanjatkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Permohonan supaya terhindar dari kejahatan, doa supaya memperoleh kebaikan, doa syafaat untuk orang lain, dan ucapan syukur atas rahmat yang sudah diterimakan. Bagi Paulus, memberi mereka petunjuk-petunjuk umum saja sudah cukup, karena sudah memiliki kitab suci untuk membimbing mereka dalam doa, dan karena ke atas mereka sudah dicurahkan roh doa. Mereka tidak perlu petunjuk-petunjuk lebih lanjut lagi. Perhatikanlah, maksud dan tujuan agama Kristen adalah untuk menggalakkan doa. Dan murid-murid Kristus harus menjadi umat pendoa. Berdoalah setiap waktu dengan permohonan seperti yang tercatat dalam Efesus pasal 6 ayat 18.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Harus ada doa pertama-tama untuk diri kita sendiri. Hal ini tersirat di sini. Kita harus berdoa untuk semua orang, untuk umat manusia secara umum, dan untuk orang-orang tertentu yang memerlukan atau menginginkan doa-doa kita. Lihat, agama Kristen itu jauh dari apa yang disebut bidah, sebab ia mengajar orang untuk mengasihi semua, untuk berdoa bukan hanya bagi saudara-saudara seiman, melainkan juga bagi semua orang. Kita berdoa untuk raja-raja, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Meskipun pada saat itu, raja-raja adalah orang kafir, musuh kekristenan, dan penganiaya orang-orang Kristen, namun orang Kristen harus berdoa untuk mereka, karena demi kepentingan umumlah ada pemerintahlah dan orang-orang tepat yang dipercaya untuk menjalankannya. Oleh itu, kita harus berdoa untuk mereka, sekalipun sendiri menderita di bawah pemerintahan mereka. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Maksudnya, pemerintah yang lebih rendah, kita harus berdoa untuk mereka dan harus mengucap syukur untuk mereka. Berdoa untuk kesejahteraan mereka dan untuk kesejahteraan kerajaan atau pemerintahan mereka. Oleh itu, kita tidak boleh bersekongkol melawan mereka, supaya dalam damai kerajaan mereka kita dapat beroleh damai dan mengucap syukur atas mereka dan atas keuntungan yang kita peroleh di bawah pemerintahan mereka. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini kita lihat apa yang harus kita inginkan bagi raja-raja, yaitu supaya Allah mengubah hati mereka, membimbing mereka, dan memakai mereka agar di bawah pemerintahan mereka kita dapat hidup tenang dan tenteram. Rasul Paulus tidak berkata supaya kita mendapat suatu kedudukan dalam pemerintahan mereka, bertambah kaya dan menduduk tempat terhormat dan berkuasa di bawah mereka. Tidak. Puncak keinginan seorang Kristen yang baik adalah hidup tenang dan tenteram, melewati kehidupan di dunia ini tanpa gangguan, di tempat yang rendah dan di ruang pribadi. Kita harus berkeinginan supaya kita dan orang lain dapat hidup tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini menyeratkan bahwa kita tidak bisa ataupun kita tidak dapat berharap tetap hidup tenang dan tentram kecuali kita tetap menjaga segala kesalehan dan kehormatan. Jadi marilah kita pikirkan apa kewajiban kita. Baru kemudian kita dapat berharap agar mendapat perlindungan baik dari Allah maupun dari pemerintah dalam segala kesalehan dan kehormatan. Di sini kewajiban kita sebagai seorang Kristen diringkaskan dalam dua kata. Kesalehan, yaitu menyembah Allah dengan benar, dan kehormatan dalam versi KJV, kejujuran,
yaitu perilaku baik terhadap semua orang. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Kita tidak benar-benar jujur jika tidak saleh dan tidak memberikan kepada Allah apa yang sudah sepatutnya Dia dapatkan. Dan kita tidak benar-benar saleh jika tidak jujur, sebab Allah membenci hasil rampasan untuk korban kebakaran. Di sini kita dapat mengerti bahwa satu, orang Kristen harus menjadi orang yang berbanyak-banyak berdoa. Mereka harus sering-sering melakukannya dan harus membaktikan diri untuk berdoa, memohon kepada Allah, dan sebagainya. Kedua, dalam doa-doa kita, dengan rela kita peduli terhadap orang-orang lain di samping diri kita sendiri. Kita harus berdoa untuk semua orang dan mengucap syukur untuk semua orang. Dan kita tidak boleh membatasi doa-doa ataupun ucapan syukur kita kepada kita sendiri-sendiri atau keluarga kita sendiri. Ketiga, doa terdiri atas beragam bagian, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ini karena kita harus berdoa untuk rahmat-rahmat yang kita inginkan dan juga mengucap syukur atas rahmat-rahmat yang sudah kita terima. Dan kita harus menyesalkan segala hukuman yang memang pantas diberikan, entah karena dosa-dosa kita sendiri atau karena dosa-dosa orang lain. Kita dapat mengerti juga yang keempat, semua orang, bahkan raja-raja sekalipun, dan mereka yang memerintah harus didoakan. Mereka memerlukan doa-doa kita, karena mereka menghadapi banyak kesulitan dan banyak perangkap yang rentan menjerat mereka karena kedudukan mereka yang tinggi. Yang kelima, dengan mendoakan pemimpin-pemimpin kita, kita mengambil jalan yang paling baik untuk hidup tenang dan tentram. Orang-orang Yahudi di Babel diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota ke mana Tuhan sudah membuang mereka sehingga ditahan. Dan berdoa kepada Tuhan untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka juga. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu akan buang, ke mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang keenam, yang terakhir, jika kita ingin hidup tenang dan tentram, kita harus hidup dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita harus melakukan kewajiban kita kepada Allah dan manusia. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, alasan yang diberikan Paulus untuk ini adalah karena itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Artinya
Injil Kristus menuntut itu. Apa yang berkenan di mata Allah, Juru Selamat kita, itulah yang harus kita lakukan dan harus menjadi kewajiban kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati semua pendengar yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu yang menerangi artinya dan mengajar bagaimana kami harus terus berdoa untuk pemerintahan yang ada. Terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Berkati semua sepanjang hari ini. Pimpin kami. Terima kasih Yesus Kristus karena belas kasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.